Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya lah bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hajerot dan berkemah di padang gurun Paran. Demikian. Bacaan kedua dari Wahyu 2 dari Alkitab edisi terbaru edisi 2. Demikian, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh binatang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki pelita emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketabahanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Engkau tetap tabah, sabar menderita karena namaku, dan tidak mengenal lelah. Meskipun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi inilah yang ada padamu. Engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci.
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Tuliskan kepada malaikat jemaah di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau tinggal, yaitu di tempat tahta iblis. Namun engkau berpegang kepada namaku dan tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis tinggal. Meskipun demikian, aku mencela engkau dalam beberapa hal. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang mengajar Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan bagi berhala dan berzina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, kepadanya akan kuberikan mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api, dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketabahanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Meskipun demikian, aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya Nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berzina dan makan persembahan-persembahan bagi berhala. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berzina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Anak-anaknya pun akan kubunuh, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji pikiran dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu masing-masing menurut perbuatanmu. Namun kepada kamu, orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Siapa yang menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya,
kepadanya akan kuberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti kuasa yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kuberikan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, Pak. Amin. Terima kasih untuk para lektor, Ibu Syarma dan Ibu Linda. Sebentar kita akan dengarkan renungan firman Tuhan nanti dengan judul Miriam dan Harun. Di Mr. Paul, apakah sudah? Ya, oke. Shalom semuanya. Persis ya, selesai. Luar biasa. Terima kasih. Tolong di spotlightnya saya, Pak Utomo. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Ya. Luar biasa, saudara. Hari ini kita belajar firman Tuhan yang baru selalu ya. Saudara, kita hari-hari ini ada gesekan-gesekan di dalam komunitas kita, saudara ya. Gesekan ini adalah sebuah gesekan yang sebetulnya wajar, selalu terjadi dalam semua komunitas, dan tidak ada komunitas yang tidak mengalami gesekan, ya, selalu ada. Bahkan dari zaman Adam, mereka cuma berempat ya, Adam, Hawa, Kain, Habil. Itu saja bisa bergesekan ya. Cuman berempat saja bisa gesekan, saudara ya. Adam, Hawa, Kain, dan Habil. Gesekannya begitu keras sampai mati ya, salah satu dibunuh. Ya. Dalam setiap komunitas ada gesekan ya. Namun ada yang paling penting dalam setiap proses besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Yang paling penting adalah apa, saudara? Kerendahan hati ya. Kerendahan hati ketika kita diproses ya, sekalipun kita benar dan jelas-jelas orang lain salah. Sekalipun kita yang benar dan jelas-jelas orang lain yang salah, saudara. Kadang-kadang kita harus, apa, saudara? Kita bukan mengalah, tapi kita diam dulu, stop. Bukan mengalah loh, saudara ya. Jangan kata, oh si waras ngalahi, oh itu salah, saudara ya. Bukan mengalah, tapi stop. Koreksi dulu. Aku mau bertindak karena cinta, atau bertindak karena ingin membuktikan aku yang benar. Itu penting sekali, ya. Beda tipis. Anda ingin membuktikan bahwa Anda benar, atau Anda membuktikan bahwa yang Anda lakukan adalah karena cinta. Itu beda tipis. Kalau Anda ingin membuktikan bahwa Anda benar, itulah kesombongan kita. Itulah kesombongan. Tapi kalau Anda melakukan karena cinta, ya, dan Anda tahu resikonya, maka itulah kebenaran yang sejati. Justru kebenaran sejati. Dan kadang-kadang Anda tidak perlu membenarkan diri. Bahkan kadang-kadang kita kadang-kadang diam. Tetapi harus menjelaskan, harus ngomong. Belajar bicara tanpa memaksa. Belajar bicara tanpa mendesak. Wah, itu sulit, saudara. Apalagi orang kaya saya. Belajar bicara tanpa mendesak. Belajar bicara tanpa memaksa. Belajar mengutarakan isi hati kita tanpa mendesak dan memaksa. Itu bukan hal yang gampang, saudara. Buat saya sulit. Ya, buat sebagian besar orang-orang ekstrovert sulit. Ya, kalau kita ngomong ya pengennya omongan kita itu rutin. Pengennya begitu. Tetapi semakin bijak orang, semakin dia dewasa. Dia tahu bagaimana cara mengemukakan idenya tanpa memaksa, tanpa mendesak, tanpa melakukan sesuatu tekanan-tekanan. Dan kalau orang itu dewasa, maka dia akan melakukannya dengan cinta, bukan karena saya ingin buktikan bahwa saya benar. Ketika orang berusaha membuktikan bahwa dia benar,
sebenarnya dia nggak benar. Tanpa sengaja dia terperosok jauh di dalam pembenaran dirinya. Sekalipun dia benar loh, saudara. Misalnya dia, orang ini ngotot. 9 tambah 9 itu 18. Kan itu kan satu fakta, 9 tambah 9 itu 18. Lalu orang lain berkata bukan 18, tapi 17. Orang ini ngotot ngamuk-ngamuk, 9 tambah 9 itu 17. Anda tahu persis bahwa 9 tambah 9 itu adalah 18. Maka kita nggak perlu ngotot untuk membela yang 18 itu, saudara. Ya, nggak perlu ngotot untuk membela 18 itu. Bagaimana cara menjelaskan 9 tambah 9, 18 ya, kepada orang yang tidak mengerti bahwa 9 tambah 9 itu 18. Dan orang itu justru merasa benar dan menyalahkan Anda. Itu tidak mudah. Kalau Anda ngotot pasti bertengkar. Wah, itu ya. Bagaimana cara menjelaskan ya Sinandar sama Malikil bahasa Ibraninya salah. Mereka merasa lebih pintar dari saya. Merasa sudah hebat. Saya sekolah, saudara ya. Ini yang benar. Tapi dia merasa, mana buktinya lah ya, susah. Nah, itu saudara ya. Dikasih tahu yang benar, mereka merasa lebih benar. Bahkan tega memutarbalikan pembicaraan. Bagaimana cara ngomongin begitu? Ya orang begitu nggak bisa cok ngomong, sudah saya buktikan, saudara ya. Orang begitu ya nggak bisa, memang 9 tambah 9 itu ya bukan 17, tapi 18. Bahkan sudah Anda buktikan pun orang itu akan berkata, buktimu itu salah. Gitu ya, saudara ya. Lalu buktikan dong 9 tambah 9 itu 17. Dia tidak akan membuktikan, tapi dia akan mocking kamu, saudara. Goblok kamu, 9 tambah 9 aja kamu nggak ngerti. Itu yang terjadi. Jadi harusnya bagaimana? Tapi dalam perhimpunan anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, sorry, nggak ada anak-anak Tuhan itu nggak ada ya. Dalam komunitas kita orang percaya anak-anak Allah, ya utamakanlah kasih, saudara. Sekalipun saudara tahu 9 tambah 9 itu 18, bukan 17. Kasih kesempatan dia buat bikin salah. Kasih kesempatan dia buat ngotot bahwa 9 tambah 9 itu 17. Ngotot tanpa bukti, tanpa Anda harus marah. Tanpa Anda harus misu-misu goblok, tanpa harus begitu, saudara. Bisa nggak, saudara? Kalau kamu bisa, ya, kamu akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Miriam dan Harun, ya, mengkritik Musa. Musa itu salah loh, saudara ya. Musa itu salah. Dia menikah dengan perempuan Kus. Istrinya Musa itu bukan orang Israel loh, orang Midian, ya, orang Midian, perempuan Kus yang tinggal apa namanya, klan suku dari Kus yang tinggal di tanah Midian. Jadi bukan orang Israel. Nah, kemudian ada ini ya, ada pertanyaan bagus, mengapa Musa tidak dikenang namanya, tuh keturunannya? Ya, kemungkinan karena istrinya bukan dari suku Israel, tetapi dari Kus. Kemungkinan ya, ada pendapat begitu. Boleh, ya bisa. Karena memang orang Yahudi kalau istrinya bukan orang Yahudi, ya dianggap bukan orang Yahudi keturunannya. Walaupun Musa seorang pemimpin besar, pemimpin yang hebat, nabi, tetapi istrinya bukan orang Israel. Nah, itu sudah satu pelanggaran. Lalu kemudian Miriam datang sama Harun, kamu ini gimana? Kamu ini nyuruh kita menikah dengan sesama bangsa kita, tetapi kamu sendiri tidak memberikan teladan yang benar. Nah, akhirnya mereka mengkritik. Tadinya hanya memberi masukan dan memberi kritikan, tetapi akhirnya terjadi panas. Emang cuma Musa aja yang jadi nabi, kita nggak boleh, ya. Dan Musa hanya diam. Musa hanya diam. Dia menantikan pembelaan Tuhan, pembenaran dari Tuhan. Saudara, jangan berusaha membenarkan dirimu sendiri dengan berbagai macam sehingga harus bertikai. Seringkali kita tidak perlu membenarkan diri sendiri, walaupun kita tahu 9 tambah 9, 18, kita sudah jelaskan, kita sudah klarifikasi, orang yang kita ajak klarifikasi belum tentu mengerti ya yang kita katakan bahwa 9 tambah 9 itu 18.
Jadi orang yang petakilan ini akan ngotot 9 tambah 9 itu 17. Dia menjelaskan kepada semua orang sambil ngata-ngatain bahwa kamu bodoh. Diamkan dulu, saudara. Anda mau dilatih gimana? Orang tolol mau dijelasin. Nggak bisa. Anda tahu Anda benar. Nggak usah ngotot. Nggak usah mencari pembenaran. Sebab kalau itu adalah sebuah kebenaran yang Tuhan ingin singkapkan, maka dia akan menyingkapkan. Anda tugasnya hanya menyampaikan saja. Orang tidak percaya, nggak usah ngotot. Nggak usah marah. Nggak usah tersinggung. Sebab ketika Anda tersinggung, ketika Anda marah, menjelaskan 9 tambah 9 itu bukan 17, sebenarnya Anda yang sedang dikerjain oleh adversary, oleh setan. Sehingga Anda menjadi yang kerok. Ya. Hanya demi menjelaskan kepada orang tolol bahwa 9 tambah 9 itu bukan 17, tapi 18. Jadi harus bagaimana dong? Ya Anda harus belajar punya hati, yang punya cinta, bukan ingin merasa lebih pintar dari orang lain. Beda ya, 9 tambah 9 kok 17, goblok. Dalam hatimu kan begitu, goblok. 9 tambah 9 udah dijelasin 3 kali. Tapi 9 tambah 9 itu 17. Eh, kamu ngitungnya gimana? Itu saudara, bukan goblok, bukan langsung satu judge, di-judge. Bukan. Saya nggak paham yang kamu maksud. Kenapa kamu bicara begitu? Begitu, saudara. Karena tiap orang punya reason. Ternyata semua orang punya reason, saudara ya. Akhirnya dia orang ini ngomong, iya, 9 tambah 9, 18. Nah, kemarin waktu saya bilang 9 tambah 9 itu 18, saya disabet sama guru saya. Harus 17. Ternyata kata 18, angka keramat, nanti kamu sial. Apalah segala macam caranya. Oh, setidaknya Anda mengerti alasannya dia walaupun tidak masuk akal. Dan seringkali ada banyak sekali alasan yang tidak masuk akal dalam kehidupan ini, sehingga orang dengan sengaja dia berbuat salah. Karena alasan yang tidak masuk akal itu, saudara. Tetapi kalau kamu punya cinta, bahkan orang-orang yang tidak masuk akal ini tidak akan bisa mempengaruhi hidupmu. Tetapi justru kamu yang akan menggarami ya seluruh dunia ini dengan cintamu, bukan dengan ngotot kebenaranmu. Ketika kamu ngotot dengan kebenaranmu, lalu kamu bahkan kalau perlu kita kudeta saja, kalau perlu kita kudeta nggak benar ini, ya dari situlah maka kita akan apa, saudara? Spirit pemberontakan itu roh Isabel itu, roh Isabel. Roh Isabel adalah spirit pemberontakan, spirit merasa paling benar sendiri, spirit yang ingin membunuh yang tidak sama. Ya, karena dia takut, dia grogi kalau seperti Kain itu ya. Kain membunuh Habil kan karena persembahannya, dia ragu persembahannya diterima apa enggak. Gitu saudara ya. Jadi orang yang ragu dengan kehidupannya, ya, orang yang ragu dengan imannya dia sendiri, aduh, itu biang kerok saudara. Itu jadi biang kerok, nanti hati-hati. Tetapi orang-orang yang tes, oke, bagus ya suaranya ya. Ya. Orang-orang yang penuh dengan cinta hidupnya, ya, dia tidak akan berusaha mencari pembenaran. Tapi kebenaran itu muncul sendiri, saudara, dari dalam hidupnya. Ya, kita berkali-kali difitnah, klarifikasi cuma sekali. Selanjutnya saya nggak mau jelaskan lagi. Ya, kita bilang diam itu mas. Diam itu bukan mas, bukan karena diam. Tapi dia tahu kapan saatnya bicara, kapan saatnya diam. Itu yang paling penting. Tidak selalu diam. Diam itu tidak selalu benar. Ngomong apalagi, saudara. Jadi, ya, seringkali Anda harus diam, tetapi Anda harus bisa menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, tanpa Anda jengkel, marah-marah. Di dalam setiap konflik, sebetulnya hanya membutuhkan sebuah penjelasan
tanpa membuka sebuah penjelasan, tanpa marah-marah, tanpa Anda memaksakan kebenaran Anda kepada orang lain, lalu orang itu akhirnya sepakat, oh iya, Pak Paul benar. Itu Terputus-putus, Pastor. saudara ya, ini hati-hati. Anda ingin mencari pembenaran. Anda karena ketika Anda percaya, ingat-ingat ya, dalam setiap konflik, iya, karena cinta dalam hidupmu. Ya, maka mulai baca sedekah, ya, baca firman, jaga kekudusan.